Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jemaah sekalian, bersyukur pada Allah kembali pagi hari ini Allah memberikan kita nikmat hidup dan bahkan di bulan Ramadan, mudah-mudahan sisa hidup kita semakin memuliakan kita. Amin. Pagi hari ini kita akan bahas atau akan sampaikan hadis-hadis terkait dengan fitnah. Khususnya adalah fitnah yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial. Tentu tidak akan semua, mudah-mudahan beberapa hadis yang akan datang memperjelas kepada kita bahwa fitnah terkait dengan urusan sosial juga dibahas oleh Rasulullah, diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita harusnya bisa mengantisipasi dan pada akhirnya kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita bisa lulus dari ujian itu dan akhirnya selamat insyaallah ta'ala. Sebelum Ana sampaikan tentang hadis yang berkaitan dengan fitnah yang kaitannya dengan urusan sosial, saya ingin sampaikan dulu masalah-masalah sosial yang ada di negara kita, dan mungkin dari situ kita akan mencocokkan dengan apa yang ada di dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga sebelum kita berbicara tentang solusi, kita akan semakin yakin bahwa Islam, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak asal di dalam menyampaikan, tetapi betul-betul karena memang berasal dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya, sehingga bisa dipastikan semuanya adalah benar. Kawan sekalian, pertama adalah saya akan bacakan dari apa yang saya kutip ya, dari beberapa sumber berita yang memberitakan tentang keadaan negeri kita, yang itu adalah sebenarnya melambangkan bahwa kita sebetulnya adalah penuh dengan gejolak sosial yang sudah seharusnya, terutama bagi kita umat Islam, untuk menyadari betapa perlunya kita kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang diisyaratkan, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan menemui solusi yang tepat dan benar dan efektif, dan paling penting adalah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa, saya ambil sampel saja ya, agar kita betul-betul bisa memahami masalah ini.
Kita misalnya kembali ke masalah kemiskinan. Itu adalah urusan yang terkait dengan sosial. Saya nukil dari BPS, ternyata jumlah kemiskinan atau jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2020 itu adalah mencapai 27 juta, 55 atau 27,55 juta orang. Ini bilangan yang sedikit atau bilangan yang banyak. Ya, 27 juta lebih. Bahkan bisa jadi realitasnya lebih dari itu. Mungkin ya. Dan ini kalau dibandingkan dengan tahun 2019, berarti setahun yang lalu, itu adalah katanya naik. Itu bukan surut, tapi naik. Naiknya adalah sebanyak 2,76 juta orang. Teman sekalian, ini adalah masalah sosial. Kalau sudah kita soroti, kalau miskin maka akan menjadi bagian dari masalah sosial yang penting terhadap munculnya berbagai masalah lain. Bisa jadi dari miskin itu muncul kriminal, ya. Dan atau yang lainnya. Bisa jadi dari miskin itu murtad, keluar dari Islam. Kalau orang miskin itu adalah sudah miskin dari sisi finansial, dia juga miskin dari sisi ilmu dan akidah. Apa yang kira-kira akan terjadi? Bisa jadi dia adalah murtad. Dia gadaikan akidahnya, betul. Kemudian dia tukar akidahnya dari al-iman dengan al-kufur. Dan tentu kita adalah sedang sorot dari sisi kajian keislaman, dari sisi Al-Quran dan hadis, dari pola berpikir kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran, yang beriman kepada hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Miskin itu adalah bisa menjadi masalah. Walaupun sebenarnya kalau miskinnya bukan miskin akidah, sebenarnya orang miskin itulah yang akan menjadi penghuni mayoritas di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasul alaihi salatu wasallam, aktsaru ahlil jannati fuqara, terbanyak atau mayoritas penghuni surga Allah itu adalah fuqara. Fuqara itu jamak dari fakir. Fakir itu sama dengan miskin. Hanya bedanya kalau fakir dan miskin disandingkan. Tapi kalau disebut dengan fuqara, maka dia adalah juga masakin. Nah, para jemaah sekalian, ini adalah satu hal yang harus kita catat. Jadi miskin kalau akidahnya kuat, kalau imannya kuat, itu tidak menjadi sebab. Karena apa? Karena miskin itu adalah bahkan kalau kita ambil dari teks doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul malah doanya minta jadi miskin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu doanya kata Rasul, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin. Dan
kumpulkanlah aku bersama khalayak orang-orang miskin. Jadi kalau urusan miskin itu, misalnya kita ambil makna dari miskin itulah secara teks, maknanya adalah miskin yang tadi, secara finansial tidak melimpah ruah. Kalau kita lihat di dalam peri kehidupan keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin sebetulnya bisa disebut dalam makna miskin. Karena apa? Rasul itu bahkan tidak sekali dua kali dapurnya tidak ngebul. Sedangkan miskin itu adalah orang yang dia sebetulnya pengeluarannya atau kebutuhannya lebih besar dari pemasukannya. Rasulullah SAW itu kalau menjadi orang kaya bisa sebetulnya, tinggal instruksikan, tinggal beritakan, tinggal sampaikan permintaan kepada para sahabat. Mana sikap gotong royong para sahabat yang tidak akan rela membiarkan Rasulullah SAW yang butuh untuk kemudian mereka bersama-sama ditanggung sehingga Rasul tidak jadi orang miskin. Kalau Rasul mau sebetulnya, tapi Rasul tidak suka itu. Rasul malah kalau makan seperti makanan hamba saya, kalau tidur malah beralaskan hanya sekedar pelepah kurma ataupun hasir. Nah, kalian sekalian, itu adalah satu hal. Jadi miskin itu sebetulnya kalau dia adalah betul-betul beriman, akidahnya lurus, ilmunya benar, maka sebetulnya tidak akan menyebabkan masalah ya bagi kehidupan. Yang jadi masalah itu miskin finansial, tapi ilmunya miskin, akidahnya miskin, moral dan akhlaknya juga miskin. Ini yang jadi masalah, sehingga menimbulkan masalah. Sehingga yang tadi 27,55 juta itu sebetulnya adalah bisa jadi mereka yang miskin secara finansial. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah, mereka orang yang miskin tadi itu adalah tidak miskin secara ilmu, tidak miskin secara akidah. Kalau miskin secara ilmu dan miskin secara akidah, dialah akan menjadi masalah. Tetapi kalau sekalian, bagi negara, kalau banyak orang miskinnya, malulah, itu tidak ingin disebut negara maju, tetapi dia adalah banyak orang miskinnya. Jadi itu mengurangi harga diri negara. Karena itu bagian daripada manajemen ya, kenegaraan harusnya terpecahkan. Bagaimana supaya orang-orang yang miskin itu bisa dientaskan. Dan itu adalah fungsi dari adanya pemerintah. Pada sekarang ini contoh ya, satu. Kedua misalnya, masalah kriminal. Ini juga terkait dengan urusan sosial. Di dalam, saya nukil di sini dari Nasional Kompaskom, itu adalah katanya bahwa pada pekan ke-21, angka kejahatan, saya nukil di uploadnya ini berita ini 24 April, jadi baru kemarin. Ya. Para sekalian, katanya adalah di Indonesia ini kejahatan di tahun 2021 berarti itu adalah mencapai 2.735 kasus. Wah, banyak banget. Kalau kasusnya kecil mungkin, kalau kasusnya besar saat Indonesia berapa ya? Sekarang di pekan ke-22-nya itu adalah bukan reda dari 27.000 sekian itu menjadi turun, tidak, tetapi malah naik menjadi 3.177 kasus. Wah, kan tambah banyak berarti. Kriminal bukan rendah, kriminal malah tambah meningkat. Kalau kita ingat pada zaman sekarang, dari masa pandemi menyebabkan peningkatan kasus kriminal di negara kita. Dan itu memprihatinkan. Sudah repot dari sisi finansial, tapi miskin, betul tidak?
malah repot pun dari sisi kejahatan. Dan itu adalah tentu merepotkan, menyebabkan hidup tidak tenang, hidup tidak sejahtera, hidup tidak nyaman, pekerjaan tambah bertumpuk. Ya, antum mungkin bagian dari informasi itu ternyata apa jenis yang terjadi ya dalam kejahatan di masyarakat itu ternyata adalah yang banyak antara lain pencurian dengan kekerasan, perampokan, penjamretan, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan dan ya, di sini disebutkan yang paling banyak itu kejahatan yang berasal dari kejahatan jalan. Ini adalah suatu hal yang memprihatinkan, membuat hidup kita itu tidak nyaman, tidak aman di mana-mana karena apa? Jangan-jangan terjadi. Jangan-jangan terjadi. Para yang sekalian ini masalah sosial sehingga kehidupan sosial bermasyarakat kita menjadi harus segera untuk dicarikan solusi agar tentu adalah kehidupan kita menjadi tentram. Misalnya problematika sosial yang lain ya. Ini kalau kita lihat di masalah peperangan, ternyata zaman sekarang ini itu adalah diperkirakan, ini sengkil ya dari pikiran rakyat, katanya diperkirakan perang dunia 3 akan sebanding atau lebih besar dari perang dunia 2. Jadi teman sekalian jangan adem ayem ya. Minimal setelah tahu informasi ini masalah sosial kita yang harus kita pahami, yang harus kita antisipasi bersama. Katanya ada 8 masalah. Saya sarikan misalnya penggunaan senjata nuklir, perubahan ras karena jumlah pengungsi, perubahan ras karena perang biologis, ya. Kemudian dan lain, termasuk perebutan minyak, perebutan air dan sebagainya. Perang dunia 1 itu adalah telah merenggut tidak kurang dari 30 juta nyawa melayang. Perang dunia 2 telah membuat korban 60 juta manusia menjadi korban. Akan berapa kira-kira di perang dunia 3? Kalau meletus. Kalau antum bandingkan 38 menjadi 60 saja, itu sudah 22 juta naiknya. Tapi itu akan dikurun sebelum ada canggih tentang urusan teknologi perang. Bagaimana kalau sudah teknologi perangnya menggunakan yang lebih canggih dan mutakhir di era seperti sekarang ini? Ya. Nah, oleh karena itu mas sekalian bisa jadi bukan 60 juta, tetapi bisa meningkat dari itu dan itu adalah mengerikan sekali. Ini yang harus kita ketahui dan itu adalah masalah yang terkait dengan urusan sosial yang harusnya kita tahu bagaimana dicari solusinya. Solusi itu adalah dicarikan jangan melulu dari akal pikiran manusia, tapi harus kembali kepada yang menciptakan manusia, yang menguasai manusia, yang akan menjadikan manusia itu kembali kepada yang menciptakan, yang bahkan Allah bisa menukar dan mengganti orang-orang yang suka merusak itu. Nah, oleh karena itu, teman sekalian, ini adalah masalah yang harus kita ketahui. Padahal Islam itu adalah tidak mengajarkan tentang pemusnahan massal terhadap manusia. Menurut Islam, kalau tidak benar prosedurnya, tidak boleh membunuh itu. Membunuh itu adalah hanya boleh menjadi jalan terakhir dalam masalah-masalah yang sudah termasuk genting, kayak misalnya murtad, ya, akidahnya dijual, misalnya. Atau misalnya dia membunuh orang, nah baru begitu. Kalau orang itu menyerang kita, ya masa kita menyerahkan nyawa kita? Nah, jadi ikhwan sekalian, ini adalah yang terjadi itu tentu adalah bukan sedikit, ya, puluhan juta ya.
harus dikorbankan karena kepentingan ambisi manusia yang tentu adalah tidak berdasar kepada pedoman Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat mereka ada, yang telah menjadikan mereka mampu. Ya. Karena sekalian ini adalah bagian dari informasi. Misalnya, teman sekalian di kita ini ya, masalah kependudukan, penduduk itu juga jadi masalah. Kalau seandainya pengelolaannya tidak dikembalikan kepada yang menciptanya. Kalau kita kembalikan kepada yang mencipta, para jamaah sekalian, sebetulnya tidak ada masalah juga. Kenapa? Sebetulnya kalau saja Allah menghidupkan sejumlah manusia, kan Allah juga tahu bagaimana menghidupi sejumlah manusia yang Allah sudah cipta. Itu tidak. Jadi jangan dikira manajemen Allah itu adalah terbelakang seperti manajemen manusia, bahwa kalau manusia itu adalah 270 juta, lalu satu manusia itu adalah satu hari harus bisa dihidupi oleh 100.000, lalu Allah nggak mampu. Itu adalah terbelakang sekali. Allah mampu. Allah menghidupkan, berarti Allah bisa memberikan mereka penghidupan. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizquha wa ajaluha. Tidak akan mati satu nyawa kecuali sampai habis jatah hidupnya dan jatah makannya. Jadi kalau dia sudah habis jatah makannya, ibarat kita pulsa gitu ya, habis tuh udah nggak bisa munyer, nggak bisa jalan, tidak bisa diperpanjang, tidak bisa diperpendek, mati sudah. Tapi kalau Allah masih ada, maka dia akan hidup. Nah, Allah itu sudah sediakan jatah kita itu masing-masing. Oleh karena itu, Allah sudah sedemikian rupa yang menyediakan sebetulnya potensi untuk manusia hidup. Yang jadi masalah itu adalah manusia yang satu menyerobot hak hidup orang lain. Itu akhirnya menjadikan korban bagi orang lain. Dan ini adalah para sekalian, tentu akan menjadi masalah. Ledakan penduduk itu adalah dianggapnya jadi masalah, sehingga bagi orang tertentu masalahnya itu adalah harus dicarikan solusi. Solusinya apa? Ya dimusnahkan aja. Manusia yang banyak ini adalah bila perlu harus dimusnahkan. Bila perlu setengah daripada warga dunia ini harus mati. Bila perlu tinggalkan saja. Dunia ini hanya 500 juta manusia saja. Ya. Kalau sekarang itu adalah miliaran, itu adalah bunuh semua mereka itu, lalu sisakan 500 jutaan orang, baru sejahtera. Itu teori yang tentu adalah ekstrim, radikal sebetulnya. Karena apa? Karena telah menjajah hak hidup manusia yang Allah berikan kepada manusia itu sendiri. Tidak ada dalam Islam konsep itu. Konsep dalam Islam itu seperti yang hidup pada bulan Ramadan, yaitu bahwa bagi siapa yang mempunyai kelapangan, maka bersyukurlah pada Allah dengan cara apa? Berbagi, perbanyak sedekah di bulan Ramadan, mungkin dengan memberi iftar, berbuka kepada orang yang sedang sahur, atau yang paling mudah ada pada bulan Ramadan itu namanya zakatul fitr. Itu kata Rasul, tu'matun lil masakin, menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Dan itulah bagian daripada upaya sebetulnya pedulinya Islam kepada orang-orang yang membutuhkan. Artinya sekalian, itu adalah di antara. Jadi kalau saja kependudukan yang disebut meledak itu adalah menjadi masalah, sebetulnya adalah karena masalah itu adalah dipecahkannya bukan dengan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah syariatkan. Karena sekalian misalnya, ini masih masalah ya, misalnya keluarga. Urusan kehidupan berumah tangga di Indonesia, untuk kita ketahui ya para sekalian, ternyata saya ambil dari Kompas TV ya, itu katanya di masa pandemi COVID-19, bahwa angka perceraian ya, di sini ada apa
sampel ya di beberapa tempat. Antara di sini adalah katanya disebutkan di Merangin ya. Itu sampai 479 kasus. Padahal di tahun 2019 itu hanya 393 kasus. Berarti kan naik. Ya. Naik sampai hampir 400 naik berapa itu? Ya. Sampai dengan 80 lebih ya. Nah, para sekalian, ini adalah contoh bahwa katanya ya, di masa pandemi ini kasus perceraian adalah semakin meningkat. Kemudian teman sekalian, satu lagi kebodohan. Ini yang paling penting. Bodohnya bangsa itu masalah. Masalah bagi dirinya, masalah bagi orang lain, masalah bagi bangsa. Kalau bagi bangsa dan negara, itu adalah sebetulnya terutama pemerintah berarti belum berhasil untuk melaksanakan, menunaikan amanah para pendiri bangsa ini yang harusnya mereka itu adalah sejahtera, yang harusnya mereka itu adalah cerdas. Harusnya kan bangsa ini cerdas. Siapa yang membuat mereka berpeluang cerdas? Itu adalah antara lain diamanahkan pada pemerintah. Jadi kalau masih banyak orang bodoh, berarti itu adalah bagian yang harus diintrospeksi juga adalah pemerintah. Selain tentu adalah hal yang lain. Misalnya ada data ya bahwa di sini disebutkan katanya Indonesia ini termasuk pengirim buruh migran terbesar. Jadi karena mereka tidak bisa memperoleh kesempatan mencari rezekinya di negara sendiri, mereka harus merantau jauh, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, istrinya. Bisa jadi mereka pengen kawin, nggak bisa kawin karena harus pergi mencari duit dulu. Atau bahkan sudah kawin tapi nggak bisa menghidupi, akhirnya harus cari bagaimana penghidupan itu. Lalu bisa jadi suami yang pergi, biasanya istri yang pergi, bisa jadi dua-duanya pergi. Yang satu di negara mana, yang satu di negara mana. Iwan sekalian, dan itu masalah bukan sekedar dari masalahnya, tapi sebetulnya harga diri bangsa ini. Bahwa ternyata Indonesia adalah eksportir daripada tenaga itu. Kalau misalnya mereka adalah skill, orang-orang yang pandai, orang-orang yang profesional, wah itu adalah meningkat. Tapi kalau mereka adalah orang-orang yang pengetahuannya kurang di bawah standar, nah, maka pastinya mereka akan mendapatkan pekerjaan yang kasar. Dan itu adalah jadi malu dong bangsa kita. Masa jauh-jauh dari Indonesia datang menjadi buruh di negara orang. Sebetulnya itu adalah bagian dari, kalau dari tinjauan sosial itu sebetulnya malu lah sedikit ya. Tapi kalau dari syariat ya boleh saja dia mencari nafkah kemana saja. Tapi para sekalian, ini adalah termasuk kalau dikategorikan masalah itu masalah sosial. Para sekalian, ini ya, urusan tentang masalah ilmu dan kebodohan ini. Contoh misalnya kalau bandingkan dengan negara maju, minat baca ya, bangsa ini katanya kalau di Amerika Serikat itu adalah bahwa siswa SMA itu harus membaca tidak kurang dari 32 judul buku. Boleh bayangkan, dia setahun 10 buku harus selesai. Jangankan Amerika. Contoh, misal di Thailand kecil, negara kecil kan, itu adalah wajib anak SMA itu baca 5 buku. 6 Indonesia 0. Nggak tahu bacanya apa itu. Begitu katanya. Jadi pada yang sekarang ini adalah masalah. Berarti wajar kalau bangsa ini menjadi kurang berpengetahuan, atau dengan kata lain kasarnya adalah bodoh. Karena apa ya? Kurang minat baca. Nah karena itu para sekalian disebutkan bahwa
anak Indonesia tertinggal dalam kemampuan membaca. Padahal kita tahu bahwa kata Allah SWT, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Nah, taunya tidak membaca. Ya wajar, dia tidak tahu ilmu, tidak tahu cakrawala, tidak punya wawasan, ketinggalan. Akhirnya, waduh bahayanya kalau PPO, pelanga plongo saja, gitu. Pelanga plongo orang karuan. Karena apa? Karena dia tidak baca, kurang wawasan. Pada sekarang mudah-mudahan kita tidak demikian. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau bahkan di sini saya lihat ada sumber mengatakan bahwa Indonesia menempati ranking 60. Dari berapa? Dari 61 negara dalam hal literasi dan membaca. Berarti nomor seberapa itu? Juara 2 dari depan atau dari atas, atau juara 2 dari bawah, dari belakang? La ilaha illallah. Negara segini banyaknya 270 juta lebih. Kita menjadi ranking ke-60 dari 61 dalam urusan membaca. Ini kan lemah sekali. Pada sekalian, oleh karena itu maka ini adalah hal yang harus kita sadari, dan dengan informasi ini mudah-mudahan kita memperbaiki dan jangan selalu berada dalam seperti itu. Teman sekalian, sekarang kita masuk sedikit kepada dalil-dalil. Karena miskin tadi, karena bodoh tadi, betul tidak? Karena keluarganya bermasalah tadi, betul tidak? Yang tadi kalau antum menghitung tidak kurang dari 7 masalah itu. Masalah perang, masalah bodoh, masalah miskin, masalah keluarga, betul tidak? Itu adalah bermasalah semua. Maka tidak mustahil akhirnya orang-orang itu adalah menjadi orang yang bukan sekedar pengetahuannya kurang, tetapi akhlaknya, kompetensinya tidak sesuai standar yang diinginkan. Kalau orang sudah tidak memenuhi standar, kan kurang tuh, bahan bakunya itu kurang, teman sekalian. Kalau bahan bakunya kurang, maka kalau dijadikan suatu produknya juga kurang memenuhi standar. Kalau itu dipaksakan, maka dia tidak akan berfungsi dengan maksimal. Nah, teman sekalian, kalau kita berpikir seperti itu, Rasul sudah mengisyaratkan. Kata Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari melalui Abu Hurairah, kata beliau, idza duyya'atil amanatu fantadhiris. Apabila amanah itu disia-siakan, maka tunggu kehancurannya. Begitu kata Rasul. Kaifa idha'atuha? Bagaimana itu menyia-nyiakan amanah itu maksudnya ya Rasul? Kata Rasul, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris. Apabila suatu pos, suatu bidang, suatu masalah itu ternyata diserahkan kepada orang yang tidak kompeten, tidak punya pengetahuan tepat tentang itu, tidak mengetahui seluk-beluk tentang perkara itu, ya, maka bisa bukan menjadi baik, tapi malah menjadi petaka. Masalah apa saja? Mungkin masalah politik, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah sosial, mungkin masalah mengajar dan belajar, mungkin masalah apa saja. Akan bukan tambah baik, tapi tambah ambruk. Para sekalian, ini adalah isyarat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, menurut Islam dalam hadis ini, sebetulnya Islam itu adalah mengajarkan tentang kompetensi. Harus ada kaderisasi di dalam umat dan bangsa ini, orang-orang yang kompeten, orang-orang yang amanah, akhlaknya amanah, tangannya terampil, kompeten, sehingga mereka bisa berperan di dalam pos masing-masing. Cuma sekali 1.400
42 tahun yang lalu Islam sudah berbicara tentang manajemen sumber daya manusia. Ya, oleh karena itu, maka sebetulnya ini adalah menjadi PR untuk kita. Karena itu 1442 tahun itu kan bukan sedikit. Indonesia lagi ngapain waktu itu? Betul tidak? Nah, para jemaah sekalian, kalau kembali kepada konsep Islam, maka sebetulnya masalah sosial sudah disyaratkan oleh Rasul bagaimana akan terjadi dan apa solusi yang harus diambil oleh manusia. Sejak awal harus baca, sejak awal harus dipersiapkan, sejak awal harus dididik, sejak awal harus diperhitungkan, sejak awal harus ditunaikan agar semua masalah bisa teratasi, dan itu adalah tentu ada kamusnya di dalam al-Islam. Para sekalian, misalnya kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, di dalam hadis ini, hadisnya Bukhari, Muslim, atau disebut muttafaqun alaihi, dari salah seorang sahabi bernama Anas bin Malik. Ya, kata Rasul alaihi salatu wassalam, inna min asratis saati, di antara tanda bahwa kiamat semakin dekat itu adalah an yurfa'a al-ilmu wa yazhara al-jahlu. Ilmu diangkat, maksudnya adalah orang-orang yang berilmu pada meninggal dunia. Orang-orang yang sudah jadi profesor, sudah profesional, sudah ahli, ya. Orang yang sudah alim, sudah faqih, sudah saleh, Allah panggil satu. Yang ada, yang tersisa adalah orang yang mungkin ilmunya, mungkin wawasannya, mungkin akhlaknya, mungkin pengalamannya, mungkin potensinya di bawah standar. Akhirnya apa? Yang banyak adalah muncul masalah, bukan solusi seperti yang tadi saya sampaikan. Malah yang ada adalah tambah membuat subur problem atau masalah. Kata Rasulullah SAW, itu tanda hari kiamat. Tetapi itu namanya sunatullah. Bukan berarti kita sudah, kalau sunatullah kita harus menyerah. Bukan. Kita tetap harus berusaha. Setelah kita berusaha, Allah takdirkan lain, ya itu adalah sesuai dengan kehendak Allah namanya. Tapi kita adalah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk supaya kita itu adalah benar-benar bisa mengatasi masalah dan berbagai halnya. Pada sekalian, misalnya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis yang agak panjang, diriwayatkan oleh al-Imam Muslimun. Kata beliau begini, berasal dari salah seorang sahabi bernama Hudzaifah ibnu al-Yaman. Kata beliau, kunna inda Umar. Pada suatu hari kita sedang berada di samping, di sekeliling Umar ibn Khattab. Faqala ayyukum sami'a Rasulullah SAW yadhkurul fitan. Kata siapa di antara kalian yang ingat tentang fitnah yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faqala qaumun, katanya nahnu sami'nahu, ada sebagian dari hadirin yang mengatakan kami. Lalu katanya yang disebutkan oleh Umar bin Khattab itu, la'allakum ta'nuna fitnatar rajuli fi ahlihi wa jarihi. Nah, ini sudah ada kata-kata ini. Kata jangan-jangan kalian yang akan sebutkan itu adalah fitnah seseorang di keluarganya dan terkait tetangganya. Ini kan urusan sosial. Jadi sejak awal bahwa akan ada muncul perkara yang itu adalah gejala sosial. Misalnya perkara yang urusan dengan rumah tangga. Kalau ahl itu berarti keluarga. Ada urusan cekcok dengan keluarga. Misalnya masalah keluarga itu zaman sekarang adalah yang paling tadi kita lihat. Itu ternyata kenapa muncul banyak perceraian itu, apalagi di masa pandemi ini, itu adalah ternyata hanya urusan ekonomi. Kenapa saya ulangi? Karena seharusnya kalau urusan ekonomi tidak cerai, tidak mesti membuat cerai, karena harusnya tafahum, ngerti. Loh, ini kan kondisinya begini, itu tidak. Ya harus sama-sama mengerti, harus sama-sama menahan diri, harus sama-sama sabar. Yang harusnya ideal jadi tidak ideal, harusnya standar jadi tidak standar. Ya kembali kepada antara sabar, qanaah, terima takdir, tapi tetap berusaha dengan gigih.
Tapi intinya kalau orang tidak mempunyai dasar keagamaan yang cukup, wah ya sudah, matre saja adanya. Dan kalau sudah matre, maka hawanya tengkar. Kalau sudah tengkar, ya sudah, bisa jadi cerai. Nah, perhatikan itu adalah antara yang diisyaratkan oleh Islam sebut. Wajari hijar adalah tetangga. Bisa jadi urusan terkait dengan sosial ini kan. Bahwa tetangganya pakai mobil, sampean kok pakai sepeda doang, katanya sama kerjanya di pabrik dan perusahaannya sama, perumahannya sama, ya kerjanya sama, kenapa beda? Akhirnya tengkar suami istri. Ya. Yang satu ingin qanaah, itu ingin nabung masa depan, itu tidak mesti hari ini. Nanti kita mungkin ada uang tapi jangan yang ini, tapi nanti kita gunakan 2 tahun yang akan datang. Daripada kita kredit, daripada kita riba misalnya, lebih baik kita tabung dulu, nanti kalau sudah ada uangnya baru kita beli dengan cash misalnya. Lalu istrinya nggak paham, suaminya nggak paham, jadi muncul itu adalah termasuk urusan sosial. Kemudian terjadi sensitif karena terjadi yang ini adalah hanya sepeda yang satu pakai mobil, lalu segera sensitif dan tersinggung, lalu cekcok antar tetangga. Dan itu kan memungkinkan pada sekalian. Nah, oleh karena itu ini adalah sesuatu yang dalam Islam sebetulnya kata Rasul qalu di dalam hadis ini qalu aja qala kata Umar bin Khattab tilka tukaffiru as-salatu was-siyamu was-shadaqah. Itu kan sekedar itu adalah fitnah urusan keluarga begitu-begitu kata Umar bin Khattab. Itu bisa dihapus. Cara menghapusnya apa? Menghapusnya dengan salat, menghapusnya dengan saum, menghapusnya dengan sedekah. Nah, Umar bin Khattab mencari lagi masalah lain, walakin ayyukum sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, allati tamuju maujal bahr. Wah, pokoknya yang fitnahnya bukan segera itu, bukan urusan keluarga. Fitnah yang besar seperti gelombang laut yang tinggi di lautan, kata beliau. Kemudian di antara yang dikemukakan di situ adalah di sini disebutkan saya singkat, yaitu nah begini, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usriba min hawa. Coba kalau kita mengerti hadis ini, kata beliau itu Rasul mengatakan begini, yaitu ada kualitas manusia yang ada sesuatu yang baik, dia tidak lakukan amar ma'ruf. Kita sudah begini belum? Mudah-mudahan tidak ya. Dewan sekalian, kalau tahu yang ma'ruf, maka sebarkan yang ma'ruf itu, ajarkan yang ma'ruf itu, sebarkan yang ma'ruf itu. Jangan diam saja. Itu bagian daripada fitnah yang akan menjadikan masalah di dalam perkara-perkara sosial dan lain-lain. Kata beliau, wala yungkiru mungkaran, tidak mengingkari kemungkaran. Ada kemungkaran, diam saja, bodo amat lah, itu urusan, mungkin urusan pemerintah, mungkin urusan ustadz, mungkin urusan alim, mungkin urusan orang kaya. Selalu ilahkan orang lain. Ingin berlepas diri bahwa dia adalah bukan daripada problem itu dan dia tidak ingin memerankan diri dalam perubahan sosial itu. Iman sekalian, sepertinya tidak diajarkan oleh Islam. Karena itu kalau sekalian, ini adalah sesuatu yang harus kita ketahui. Para sekalian, misalnya dalam hadis yang lain, yang mungkin hadis ini adalah menjadi apa namanya 3 hadis yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Kata Rasulullah SAW, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim melalui Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW, yataqarabu zaman wa yuqbadul ilmu wa tadharul fitan wa yulqas syuhu wa yaksirul haraj. Coba, tadi yang saya sampaikan itu ada beberapa masalah sosial, betul tidak? Coba, ini tersingkat dalam hadis ini. 1442 tahun yang lalu Rasul sudah bahas. Kata Rasul begini, waktu semakin cepat. Betul tidak? Waktu semakin cepat. Sekarang ini, antum kalau bedakan zaman kita waktu kecil dengan zaman kita sekarang, kayaknya baru juga.
kemarin, sekarang sudah apa? Baru juga ini sudah apa? Segera bergeser waktu itu. Ya, umur kita ini namanya sebetulnya adalah sekian tahun, tapi kalau lihat kayaknya baru kemarin kok nggak punya anak, kayaknya kemarin nggak punya cucu, gitu tidak? Seperti itu. Nah, kata Rasulullah yataqarrabu sama wa yuqbadul ilmu tadi Allah cabut ya dengan cara kata Rasul innallaha la yantazi'u al ilma intiza'an. Allah tidak cabut ilmu begitu saja. Walakin yantazi'u biqabdil ulama. Allah cabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Para sekalian, ini adalah diantara relevansi hadis ini dengan hadis yang lain. Wa tazharul fitan, banyak fitnah. Nah ini yang kait dengan urusan sosial. Wa yulqasu, kikir menjadi sesuatu yang merekat di dalam masyarakat. Yulqa itu kalau bahasa aslinya adalah dilempar. Yurma itu dilempar. Berarti mereka itu berada di bawah. Namanya di bawah berarti susah nolaknya, karena kalau dia ketiban kan berat untuk mengusirnya, betul tidak? Namanya juga ketiban. Jadi kalau sekalian seolah kikir itu adalah sangat sulit untuk diangkat dan dihilangkan dari masyarakat, kan ini sudah menjadi bagian dari tanda hari kiamat. Kikir yang ada kikir, apalagi zaman pandemi ini, betul tidak? Kalau tidak betul-betul iman yang kokoh, wah, kikir itu akan menjadi pada zaman sekarang. Yulqasuhu, padahal kalau kikir itu adalah terjadi, maka yang terjadi apa? Maka yang terjadi cemburu sosial, maka yang terjadi adalah kemiskinan, maka yang terjadi adalah kriminal dan seterusnya. Oleh karena itu di dalam Islam tidak boleh ada. Itu harus dikikis antara lain dengan at-tawazun al-ijtimai, keseimbangan sosial. Keseimbangan sosial itu antara adalah banyak dalam Islam. Yang disebut dengan secara umum namanya adalah harus peduli. Satu kata, supaya terjadi pemerataan di dalam masyarakat ini, satu kata yang digalakkan oleh Islam, yaitu namanya harus peduli. Saya sudah kumpulkan dari beberapa kitab, isinya adalah 175 hadis tentang peduli. Semua membuktikan bahwa Islam itu peduli. Peduli apa? Peduli orang, peduli alam, peduli hewan, peduli tumbuhan, apa saja peduli. Islam itu betul-betul ajaran rahmatan lil alamin. Kalau kita kaji tentang 175 itu. Jadi Mas sekalian, ini adalah membuktikan bahwa Islam itu mengajarkan peduli, dan asyuk ini adalah sesuatu yang diberantas di dalam al-Islam, walaupun bagian dari tanda hari kiamat ya tadi, ini adalah akan justru menggejala di dalam masyarakat. Wa yaksirul haraj, yang banyak adalah pembunuhan. Ya, di sini disebutkan wa mal haraj, al-haraj al-qatl, pembunuhan. Ya, di mana sengaja dibuat, direkayasa, bahkan bila perlu konspirasi supaya banyak manusia yang musnah mati. Nah, ini adalah bukan dari Islam. Itu adalah bertolak belakang dengan makna rahmah. Ya, kalau bahasa internasional kan namanya hak asasi manusia. Padahal Islam itu namanya adalah bertolak belakang dengan makna rahmatan lil alamin. Orang pengen hidup ya biar aja hidup. Ya. Yang penting itu adalah tidak saling mengganggu, tidak saling menzalimi dan seterusnya. Maka itu adalah tidak mengapa. Para yang sekalian, ini diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebodohan. Tadi sudah diisyaratkan tentang kekikiran. Tadi sudah diisyaratkan tentang pembunuhan. Tadi sudah diisyaratkan. Beberapa hadis ini sebetulnya memberikan kepada kita pencerahan bahwa Islam sudah memberikan isyarat bahwa akan terjadi ini, akan terjadi itu. Tuhan sekalian, terakhir mungkin tadi curhat semua, gitu ya. Kalau di kategori itu curhat semua. Ya. Artinya ada terjadi ini, terjadi itu, terjadi ini, terjadi itu. Gitu. Nah, sebenarnya kalau kembali kepada cari misalnya itu kenapa terjadi, maka ada beberapa yang harus kita segera pikirkan. Yang pertama adalah
Ya, yang pertama adalah teman sekalian, karena kita kurang iman dan takwanya. Itu saja rumus yang tidak akan pernah lepas dalam segala masalah. Kalau Anda menyebutkan ilmu dan takwa, jangan bosan. Karena sebetulnya iman dan takwa itu solusi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak beriman, ya lagi-lagi yang disalahin lingkungan, yang lagi-lagi disalahin itu adalah mungkin alam, katanya ini memang kalau 5 tahun sekali terjadi banjir, kalau ini memang lagi terjadi pergeseran tanah, bumi, selalu alam yang selalu dijadikan masalah. Karena sebetulnya yang membuat kita ini hidup di alam ini, yang membuat alam ini bergeser dan berubah, itu kan ada sesuatu yang maha kuat, maha perkasa. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah itu gampang sekali kok kalau mau, betul tidak? Menjadikan orang itu dari api menjadi panas jadi dingin, bagi Allah gampang sekali, tinggal hanya kun fayakun. Kalau saja kita ini teori gampang dan praktisnya ini bergantung dan mohon kepada yang punya kun fayakun, sudah nggak ada masalah sebetulnya. Hanya kita selalu mencari solusi itu bukan dari Allah, bukan dari pencipta kita, bukan dari berdasarkan apa yang diinginkan oleh Allah. Karena itu selalu salah. Karena selalu salah, maka selalu menjadi masalah. Karena selalu menjadi masalah, maka tambah masalah. Jadi bukan mendapatkan solusi, malah masalahnya semakin bertumpuk. Iman sekalian, begitu juga kita harus selalu introspeksi dalam diri kita, dalam keluarga kita. Kalau kita termasuk yang mengurus bangsa dan negara, coba sama-sama introspeksi. Sebetulnya kunci solusi bagi umat manusia itu adalah iman dan takwa Allah. Para sekalian, orang yang beriman dan bertakwa itu pasti ada solusi. Kan kita sering mendengarkan kata Allah SWT, yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi dia solusi, jalan keluar. Jalan keluar dari masalah apa? Ya masalah apa saja. Jadi mas kalian yakin ini resep ilahi, resep Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah, biasakanlah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bulan Ramadan kita sekarang sedang digembleng oleh Allah untuk makna takwa hidup dalam setiap pribadi kita. Maka pada sekarang seharusnya ini adalah terlatih. Takwa itu harus sesuai dengan keinginan Allah. Bertakwa kepada Allah yang Maha Esa. Itu yang benar. Nah ini yang harus dilahirkan, dinyatakan dalam kehidupan kita. Jangan kemudian mengatasi masalah melulu dari urusan mungkin hasil riset, hasil belajar dari barat, hasil belajar dari timur, pengalaman orang, ya mengadopsi sana, mengadopsi sini, yang pasti bisa jadi belum tentu sama. Tetapi kalau kembali kepada Allah, maka sebetulnya Allah Maha tahu. Emang Allah nggak tahu masalah kita? Allah tahu. Nah kalau kita ingin solusi, ya minta sama ya Allah, Engkau Maha tahu masalah ini ya Allah. Engkau tahu masalah ini bagaimana solusinya ya Allah. Ya sudah, saya hanya bergantung padamu ya Allah. Ya Allah, kalau Engkau tidak pecahkan solusi masalah ini, kami bukan tambah senang tapi tambah susah ya Allah. Dan situ ngomong adu sama Allah, itu tidak. Masa Allah nggak dengar? Kan Allah Maha mendengar. Para sekalian, ini yang kurang dalam bangsa ini, sehingga selalu masalah itu dicarikan solusi dari sekedar yang ada di rasio manusia, apa yang ada di batin dan hawa nafsu manusia, apa yang ada dari orang yang tidak beriman, harusnya berasal dari Allah dong. Nah, pada sekarang itu bagi saya adalah sebenarnya sebabnya dan termasuk solusinya sebetulnya sudah terisyaratkan bahwa sebetulnya itu adalah karena kita kurang iman dan kurang bertakwa kepada Allah. Berikutnya para sekalian adalah kenapa
itu masalah sosial yang begitu bertumpuk, bertubi-tubi, berkesinambungan, bahkan menggelinding, tambah hari itu kan tambah rendah, tambah besar. Karena adalah ya tadi kalau misalnya kita mau salahkan dari luar, yaitu namanya orang sekarang menyebutnya globalisasi. Kalau nyalahin orang sebetulnya, itu namanya faktor eksternal. Nah, gimana lagi kalau dunia sudah begini? Itu namanya dari luar. Kalau kita mau cari, misalnya dari dalam tadi, iman dan takwa. Berikutnya adalah teman sekalian, bahwa sekarang ini adalah zaman internet, zaman di mana digital di mana-mana. Ya, semua orang sekarang ini sampai kakek-kakek, nenek-nenek sekarang ini mau tidak mau harus menyesuaikan diri untuk tahu tentang internet. Kalau tidak nanti anaknya atau cucunya yang kurang soleh itu bisa ngakalin. Karena sekalian oleh karena itu ini adalah menjadi tantangan, bahkan itu menjadi sebab kalau itu tidak dikendalikan. Ya. Contoh misalnya ini, teman sekalian sekarang ini remaja atau generasi milenial, kalau tidak ada pengendalian tentang situs-situs tertentu, ya harus dikendalikan. Bila perlu dengan dalam sistem yang canggih ini, itu adalah setiap handphone itu kan ada nomor aksesnya. Ya kan? Ada nomor aksesnya. Mungkin nomor akses dari si handphone itu, ya. Mungkin nomor akses dari si chip dari selulernya, ya, yang misalnya kemana, nyambung ke seluler apa, atau mungkin dari alamat akses dia, emailnya misalnya, betul tidak? Nah, harusnya negara bisa mengkontrol semua itu, kemudian orang yang mau akses terhadap situs-situs yang tidak benar harus dibatasi. Tidak boleh, apalagi anak-anak usia yang sangat belia, sangat rentan. Kalau mau akses langsung aja diblokir. Tidak boleh. Setiap orang yang memegang HP dan handphone itu adalah bukan umurnya dan tidak boleh, langsung aja blokir, nggak boleh tanda jawab lagi. Dan itu adalah harusnya bisa. Sekarang ini, kawan sekalian, orang semua bisa berselancar ke berbagai masalah dan tidak ada batasannya atau sangat leluasa. Pembatasannya adalah sangat terbatas dan itu adalah menyebabkan masalah. Ketika banyak tahu tentang ini dan itu padahal bukan pada porsinya, maka itu adalah bisa menyebabkan masalah, bukan tambah solusi. Tuhan sekalian, masalah makanan penting sekali. Jangan sepelekan urusan makanan. Bukan saja sekedar sehatnya. Ya, kalau urusan makanan itu, iman sekalian, saya punya rumus. Makanan yang kita makan itu harusnya sehat. Sehat itu apa? Singkatan dari 5 ya. 5 S. 5 S terus HAT. Jadi sehat. Apa namanya? Jadi S-nya itu yang pertama adalah S-nya itu adalah harus misalnya dia harus sehat. Bergizi, harus ini dan sebagainya. S yang kedua, mungkin suasananya yang harus enak. Ketiga, harus seleranya dalam badan yang sehat. So, makanannya bagus, segala macam, antumnya sakit kan nggak enak juga. Berikutnya adalah harus halal, toyib. Jadi 5 itu. Jadi 3, S-nya 3 ya berarti ya. Sehat. Jadi harus dia adalah makannya sehat, suasananya enak, seleranya bagus, makanannya halal dan itu adalah yang harus. Nah, kalau orang itu tidak perhatikan makanannya, halal, haram, segala macam, kimia dimasukkan ke dalam tubuhnya segala macam, ini jadi sakit. Bahkan kalau dia haram dimakan terus, ya akhirnya wajar, susah untuk beriman dan bertakwa, susah memperoleh hidayah dan seterusnya. Berikutnya adalah penting iman sekalian, urusan sosial ini karena dia adalah suatu masyarakat, maka pergaulan dengan orang lain juga, maka yang harus diperhatikan adalah keluarga. Keluarga itu berasal dari individu, dari bapaknya, dari ibunya, suaminya, dan istrinya. Setelah itu anaknya. Kalau bapak dan ibunya bisa memperhatikan anaknya,
maka insya Allah anaknya begitu keluar terkendali. Tapi kalau tidak, wah jangankan anaknya, bapak ibunya saja sudah tenggelam. Jadi pada sekalian ini, keluarga adalah benteng untuk mengatasi masalah urusan antara lain urusan sosial. Jadi harus digarisbawahi sebetulnya ada PR yang tidak boleh berhenti membahas masalah bahwa bagaimana keluarga berperan dalam mencari masalah sosial. Dan terakhir adalah saya sampaikan tentang kemampuan. Ya, kita harus punya ilmu yang cukup, harus punya kesadaran yang tinggi, dan kalau kita ilmunya punya, kesadarannya punya, maka insya Allah akan jadi solusi. Tapi kalau ilmunya nggak punya, dia tidak sadar. Yang tidak berilmu tidak sadar harus belajar, yang punya ilmu tidak sadar bahwa dia harus mengamalkan dan harus menyebarkan. Nah, iman sekalian, kalau ini adalah tidak ada, maka masalah sosial ini tidak akan bisa teratasi sama sekali. Nah, oleh karena itu ini adalah kerja bareng sebetulnya. Kita semua sebagai individu, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, bahkan sebagai warga negara, itu adalah satu sama lain harus saling bahu-membahu untuk bersama-sama mengatasi, tidak bisa diatasi sendiri. Nah, ini agar apa yang Rasul isyaratkan tadi betul-betul bisa kita mulai, bisa kita biasakan, bisa kita tingkatkan. Ikhwan sekalian, itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Intinya adalah sebetulnya adalah begitu banyaknya masalah ini, mungkin gimana cara mengidentifikasi. Tapi saya sampaikan tadi secara global saja bahwa berbicara tentang fitnah akhir zaman dalam urusan sosial itu sudah sebajeng seabrek, betul tidak? Nah, di mana posisi kita? Apa yang harus kita lakukan? Ini adalah semuanya perlu pertanyaan untuk dijawab, dan jawaban yang paling permanen sebetulnya, mari kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita dekat sama Allah, ilmunya dapat. Berarti kalau ilmu dasar dapat dari Allah kan benar, betul tidak? Kalau misalnya dekat dari Allah, kita dapat hidayahnya. Jadi Allah memberikan pada kita petunjuk. Selalu diberi taufik oleh Allah, karena apa? Kita dekat sama Allah, maka ditunjuk ini benar, ini nggak benar, ini nggak benar, ini benar, ini benar. Berarti kan kita akan selalu terbimbing. Kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan dukung kita, Allah akan tolong kita, Allah akan berikan solusi pada kita. Jadi mas sekalian, sebetulnya dari tinjauan agama, tinjauan syariat, sebetulnya masalah sosial di akhir zaman yang bertumpuk-tumpuk ini, dan semakin hari bukan semakin reda ini, sebetulnya sederhana saja, kembali kepada al-Islam. Kata Allah, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi mas sekalian, praktisnya kalau kita ingin solusi, kembalilah kepada Islam. Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.